Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tasrudin dengan NIM 2431690112 dari S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3 ingin membuat video tentang penyuluhan edukasi keracunan gigitan serangga. Ini bersama dengan informan saya, siapa namanya? Sinda Patir. Ya. Nanti bisa dilihat sampai akhir. Terima kasih. Halo Mas, hari ini saya mau sedikit berbagi informasi ya tentang gigitan serangga. Kita ngobrol santai aja. Nah, tentang gigitan serangga dan kenapa hal ini sebenarnya tidak boleh dianggap sepele. Masnya tahu kan kenapa tidak boleh dianggap sepele? Namanya kenapa? Nah, serangga itu kan sering banget kita temui di sehari-hari ya. Mulai dari nyamuk, semut, lebah, tawon hingga ulat berbulu. Nah, kebanyakan memang cuma bikin gatal atau perih. Tapi di kondisi tertentu gigitan serangga bisa menyebabkan keracunan dan bahkan berbahaya kalau tidak ditangani dengan benar. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Masnya ini tahu nggak apa yang dimaksud dengan gigitan serangga? Gak tahu Mas, namanya apa? Jadi sebenarnya keracunan gigitan serangga adalah kondisi ketika racun atau zat berbahaya dari serangga masuk ke dalam tubuh kita, biasanya lewat gigitan atau dari sengatan. Nah, racun ini bisa bereaksi berbeda-beda setiap orang. Ada yang cuma bisa bentol saja, kalau Masnya tahu yang bentol biasanya itu. Tapi ada juga yang langsung bengkak parah hingga sampai sesak nafas, bahkan sampai pingsan. Nah, reaksi yang berat ini harus benar-benar diwaspadai. Nah, sekarang saya mau tanya, Masnya tahu atau belum serangga apa saja yang berbahaya? Namanya apa? Jadi ada beberapa contoh serangga yang berbahaya jika kita tergigit atau tersengat. Misalnya ada lebah atau tawon, sengatannya itu sakit dan bisa memicu alergi bagi tubuh. Ada juga semut api, bikin rasa panas dan bentol berisi cairan. Ada ulat berbulu, itu bulunya bisa membuat gatal-gatal di seluruh tubuh. Dan ada laba-laba atau kalajengking, meskipun jarang, tapi racunnya berbahaya bagi kita. Nah, untuk gejala yang perlu diperhatikan itu apa saja? Nah, untuk gejala-gejalanya yang ini mungkin kalau cuma gatal, sedikit memerah atau bengkak kecil, biasanya itu masih tergolong ringan dan bisa ditangani sendiri ya. Tapi kalau sudah mulai muncul seperti bengkak yang besar atau menyebar, bibir, mata, atau wajah ikut bengkak juga, pusing, mual hingga muntah-muntah, sesak nafas, jantung berdebar, badan lemas atau hampir pingsan, itu sudah tanda bahaya dan harus segera ke fasilitas kesehatan. Jangan ditunda-tunda ya. Ini ada pertolongan pertama jika kita terkena gigit atau sengatan dari serangga. Kalau tergigit serangga, langkah sederhana yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, tenangkan diri dulu. Jadi kita tidak boleh langsung panik. Yang kedua, cuci bagian yang tergigit memakai air atau sabun. Yang ketiga, bisa kita mengkompresnya dengan air dingin supaya bengkak dan nyerinya berkurang. Dan yang keempat itu jangan digaruk, karena biasanya itu bisa membuat luka dan juga infeksi. Yang kelima, kalau disengat lebah, lepaskan sengatannya secara perlahan-lahan, jangan dipencet. Kalau setelah itu keluhan makin berat, langsung cari pertolongan di fasilitas kesehatannya. Terus cara untuk mencegah agar tidak digigit serangga itu gimana? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak terkena gigitan serangga. Yang pertama itu kita bisa menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan kita. Terus jangan biarkan sampah menumpuk, karena itu biasanya sarang dari serangga. Terus pakai obat anti nyamuk atau kelambu. Kalau kita mau tidur, kita pasang kelambu. Kalau ke tempat yang banyak serangga, memakai pakaian yang tertutup. Itu untuk menghindari gigitan serangga. Terus hindari iseng atau mengganggu sarang serangga. Jadi itu tidak boleh. Biasanya kan ada ya sarang tawon, terus kita itu iseng mengganggu, terus tawonnya itu malah menggigit kita, menyengat kita. Nah itu bahaya, jangan dilakukan. Jadi kesimpulannya begini Mas, gigitan serangga itu kelihatannya sepele, tapi risikonya bisa serius.
apalagi kalau sampai terjadi reaksi alergi atau keracunan, itu sangat-sangat berbahaya. Dengan tahu tanda-tandanya dan cara menanganinya, kita bisa lebih cepat bertindak dan tidak panik. Harapannya setelah saya berikan informasi tentang ini, kita bisa lebih waspada dan bisa melindungi diri sendiri maupun orang sekitar. Mungkin itu saja penyuluhan dan informasi dari saya tentang gigitan serangga. Mungkin bisa nanti masnya terapkan dan bisa membantu orang-orang di sekitar